Selamat siang. Untuk hari ini saya berada di SD 01 Ciracas dalam rangka P5 bersama Ibu Dina Fitriah dan juga Pak Edi sebagai teman sejawat. Hari ini akan melakukan pasca observasi di modul 2.3 dan kaitan dengan tugas itu. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini tentunya diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke inti acara pasca observasi, mungkin saya ingin menyampaikan dulu kaitan dengan maksud dan tujuan dari PI5 ini adalah nanti kaitan dengan pendampingan individu yang terlibat kaitan dengan pasca observasi ya Bu Dina. Apa kabar Bu Dina? Baik Bapak. Sehat ya? Berarti udah siap tuh hari ini untuk lakukan pasca observasi? Sama siap. Ya, sebelum masuk ke sana Ibu Dina, mungkin ada hal yang menarik kaitan dengan pembelajaran daring kemarin, mungkin dari awal sampai akhir mungkin yang dikuasai apa Bu Dina mungkin bisa cerita itu kaitan dengan pembelajaran CGP itu Bu Dina. Alhamdulillah selama pembelajaran dari CGP Angkatan 8 ini saya dapat menambah wawasan lebih banyak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu tentang pembelajaran diferensiasi dan program-program tentang aset sekolah. Nah ini yang saya sangat menarik adalah di kegiatan modul 3 yaitu tentang program. Saya akan berusaha semaksimal mungkin berkaitan dengan program sekolah, mengajak rekan sejawat, berkolaborasi dengan orang tua untuk mengadakan perubahan yang ada di sekolah. Ya, kalau tadi Bu Dina mengatakan mengajak kolaborasi, berarti kan nggak mau kan berarti mengajak praktisi kan, komunitas praktisi. Mungkin apa yang sudah Ibu Dina lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi di sekolah Ibu gitu? Nah, komunitas praktisi yang di sekolah saya lakukan selama pembelajaran di CGP ini, saya sudah melakukan berbagi tentang pembelajaran diferensiasi bersama Pak Edi dan rekan-rekan yang lainnya. Nah, di sini saya lalu mengadakan observasi terkait dengan pembelajaran coaching. Nah, di sini observasi supervisi akademiknya dilakukan melalui bentuk coaching. Dari pembelajaran melakukan diferensi kan gitu kan, mungkin ada hal atau kendala yang berarti buat Ibu Dina. Iya, diferensiasi itu kan bentuknya ada 3 ya, dari konten, terus proses dan produk. Nah di sini saya masih perlahan melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi terkait dengan pembelajaran diferensiasi bertahap. Jadi kadang-kadang saya hanya memakai di prosesnya saja atau enggak saya juga mengambil di produknya saja yang berdiferensiasi, sehingga keberpihakan pada anak itu sudah agak terlihat gitu. Sudah agak terlihat, jadi belum banget jadi belum maksimal gitu kan. Iya Pak. Ya mungkin dengan demikian mungkin ada kiat tertentu lagi untuk lebih memaksimalkan gitu kan. Nah di sini saya melakukan kegiatan-kegiatan yang membersamai dengan anak, yaitu melalui pemantik, pertanyaan pemantik, lalu menyuarakan pendapat anak, gitu, pilihan anak. Nah, dari kegiatan ini saya lebih melihat ke kodrat dan potensi anak di sekolah Ciracas 01. Kodrat dan potensi ya, dengan demikian dengan berarti hal yang ini nanti akan juga dibawa ke komunitas pembelajaran gitu. Baik. Baik untuk MGMP atau yang lainnya kan gitu. Dengan demikian kan perlu berarti kerjasama antar berbagai pihak kan gitu, bisa kepala sekolah, bisa guru yang lain atau teman sejawat gitu ya. Mungkin dengan demikian apa harapan Ibu dengan adanya komunitas ini gitu yang akan dilakukan, harapannya apa? Nah harapannya kita bekerja sama dengan rekan sejawat, kolaborasi, mendukung program-program yang ada di sekolah sesuai dengan visi misi yang untuk mewujudkan
berkaitan dengan misi dan misi profil pelajar Pancasila adalah pada dasarnya berpusat kepada peserta didik kan, Iya. kan? Mau pembelajarannya pun juga diarahkan kepada peserta didik. Iya. Dan mungkin sejauh mana dalam pengimplementasiannya dalam pembelajaran yang Ibu Dina buat untuk berpusat kepada anak. Di kelas saya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak melalui pembelajaran diferensiasi, lalu dengan menerapkan PSE sehingga pembelajaran sosial emosional kepada anak, dan membuat pendampingan kepada murid, jadi membuat kepemimpinan pada murid yang berdampak positif pada murid. Jadi semua yang diterima Ibu selama menjalankan CGP sudah Ibu terapkan. Sudah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Dina untuk pemaparannya. Mungkin saya hanya minta, kemarin kan ada praktek observasi dan ada observasi, bagaimana bisa lihat Ibu Dina. Mungkin ya gitu, mungkin ya gitu. Ya. Berarti tinggal pasca operasi ya, pasca observasi aja ya. Ya Ibu Dina, mungkin dari saya cukup. Nanti silakan Bu Dina coaching dengan teman sejawat. Tapi pada saat nanti ada hal yang perlu saya sampaikan, tapi nanti di akhir aja Bu Dina kaitan dengan pertemuan di PI 5 ini. Pada Bu Dina silakan. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 8. Dengan ini saya akan melakukan lanjutan dari pra-observasi, setelah observasi, lalu saat ini melakukan pasca observasi. Di sini saya bersamai dengan Bapak Agus Satnowo sebagai pengajar praktik, dan rekan sejawat saya observer sebagai guru kelas 5 SD Cilacap 01, yaitu Bapak Edi Setiawan. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Ibu Dina. Gimana nih, sehatkah hari ini? Alhamdulillah. Satu minggu ya setelah observasi ya, kita bertemu lagi nih ya. Oke, siap. Gimana nih perasaan Pak Edi saat dilakukan observasi kemarin? Rasanya nano-nano cukup Dina. Ada Iya. yang takut, ada yang seneng, ada yang bulan-bulanan dan sebagainya, Bunda. Tapi insya Allah saya menjalaninya dengan kata yakin bisa. Gitu. Baik. Nah, bagus tuh Pak Edi ya. Semangat berarti ya Pak Edi ya. Nah, kemarin saat observasi ini tujuannya yang itu bisa disampaikan kembali saat kegiatan pembelajaran kemarin. Tujuannya kemarin yaitu paling saya mengambil dua sisi yang tadi saya sampaikan kemarin. Pertama yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan yaitu kalau pengetahuan itu peserta didik mampu menunjukkan berbagai macam sistem pembelajaran beserta fungsinya. Kalau keterampilan kemarin anak disuruh membuat poster tentang menyusun dan membuat sistem organ pencernaan pada manusia. Iya, nah itu ya kemarin pengamatannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Boleh, yang saya silakan lakukan? Ibu Dina. Ya, baik Bapak. Ya. Nah, berdasarkan observasi yang saya berikan ya, area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi adalah di bagian kedua ya. Dua, yaitu nih bagian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini saya sudah mengamati apa yang Bapak lakukan di bagian area pengembangan, yaitu Bapak melakukan sudah menyampaikan kepada anak-anak ya tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam tujuan pembelajaran disampaikan di awal. Lalu tadi dikaitkan dengan strategi dan metode pembelajaran yang Bapak sampaikan ya. Kayak gitu ya. Berarti kegiatan diferensiasi ya kemarin ya. Iya, berarti Bapak sudah laksanakan. Nah, di sini berkaitan dengan kegiatan ininya ya, metodenya ya, berarti dengan penugasan dan kelompok. Iya, Bapak juga sudah melakukan
tadi membuat poster ya untuk kegiatan keterampilan. Nah, di sini ada catatan dari saya. Selama pembelajaran diferensiasi itu kendalanya itu apa yang sudah Bapak alami? Kendalanya sih sebenarnya anak itu belum berpusat kepada materi pembelajaran ya. Jadi anak itu masih tergantung pada guru. Jadi saya itu masih belum bisa anak itu untuk mencari sumber ataupun materi pengembangan materi itu sendiri. Nah itu ya berarti ya Kendalanya situ. Dari hasil tujuan yang sudah Bapak sampaikan tadi berdasarkan dengan observasi kegiatan ini, Bapak merasakan sudah berapa keberhasilan dengan strategi yang sudah? Saya perbandingannya sekitar 60-40, jadi 60 sudah hampir mau ke 60, 40-nya masih kurang. Kenapa? Itu siswa masih ketergantungan kepada gurunya gitu kan. Jadi siswanya belum untuk berinisiatif kreatif mencari materi itu sendiri. Iya, berarti ya itu ya student centernya belum ya. Nah bagus Pak, itu nanti bisa ditingkatkan lagi ya dari situ ya. Nah berdasarkan yang Bapak rasakan tadi ya keberhasilannya yang sudah Bapak dapatkan tadi ya, kira-kira apa nih rencana atau tindakan pengembangan diri Bapak selanjutnya? Ya, jadi tindakan atau strategi yang saya terapkan untuk memicu anak supaya dapat berpikir secara kreatif, secara logis, mungkin akan memberikan suatu pemantik soal ataupun mencari pertanyaan yang kiranya berbobot untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa itu, oh seperti ini loh materi pembelajaran ini, seperti ini, hasilnya seperti itu. Dan nanti strategi pembelajaran pun nanti akan saya ubah lagi, mungkin tidak hanya dengan penugasan, mungkin dengan syarat game bisa mungkin supaya menimbulkan rasa ingin tahu siswa itu besar. Iya, berarti keinginan tahu anak itu kita pengen tingkatkan gitu ya. Betul, kita akan pancing kembali supaya itu. Berarti ada membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik ya tadi ya yang Bapak sampaikan ya, terus dengan strategi-strategi yang lain ya, seperti game atau yang lain-lain ya. Nah bagus. Nah kira-kira dari rencana-rencana yang Bapak kedepankan ini ya, nah ini apakah dilanjutkan kapan ini rencananya nih dari selanjutnya? Mungkin akan lanjutkan di pembelajaran ke minggu besok ya, karena kan sesuai dengan materi dan temanya. Oh gitu, jadi masih berlanjut ya. Iya. Saya tuh mau supaya menimbulkan anak ini benar-benar paham dan memahami apa materi yang mereka pelajari di jam 3 itu. Iya, bagus. Berarti dari peningkatan yang itu semuanya pengembangan diri yang Bapak lakukan itu berarti akan berlanjut ya. Lalu kira-kira apakah ada seseorang atau yang mau diajak untuk bisa membantu pengembangan diri Bapak? Mungkin kalau kiranya nanti saya mengalami kendala, mungkin akan meminta rekan sejawat untuk membantu bagaimana sih membuat strategi supaya anak itu lebih giat lagi dalam belajar. Nah gitu ya. Ya baik. Nah dari berdasarkan ini kegiatan yang Bapak akan lakukan ini kira-kira keberhasilannya di tingkat berapa nih? Insya Allah mencapai sekitar 89% lebih. Ya, bagus. Saya yakin. Yakin ya, ya baiklah. Nah dari yang Bapak sudah sampaikan dari ini obrolan kita hari ini, apa yang Bapak bisa dapatkan untuk kedepannya? Dari program yang kita lakukan pada saat ini ketika Bina kemarin masuk ke dalam ruang kelas dan melaksanakan observasi, jadi saya tertata untuk meningkatkan bagaimana proses pembelajaran itu lebih menarik lagi supaya anak itu dapat berpikir secara kritis dan logis. Nah, berarti untuk keberpihakan pada anak ya, biar bisa tambah kritis, tambah percaya diri, tambah ini. Biar tidak tergantung materi itu harus disiapkan oleh guru, terus harus guru dari anak supaya berpikir, oh ya materi dapat dari mana saja. Iya, informasi bisa didapat dari mana saja ya. Baik Pak Edi, terima kasih.